tinggal gini aja, langsung kebuka cuy kulkasnya. Dan seperti yang kalian bisa lihat ya, sekarang AC-nya tuh kayak posisinya tertutup, padahal dia itu tetap ngedinginin ruangan. Yo, what's up guys, and welcome back to Best Indotech YouTube channel, sama gue Malvin. Dan di video kali ini gue pengen share ke kalian ya sebuah segmen baru, yaitu Beat Ultimate Smart Home. Nah di sini gue bakal share ke kalian ya journey gue ngisi rumah pakai gadget-gadget smart home, pastinya yang bikin rumah jadi lebih pintar, membantu aktivitas sehari-hari, dan pastinya bikin lebih nyaman. Nah, video hari ini gue pengen bahas dari lantai 1 di rumah gue ini yang udah renovasi kemarin ya. Jadi anggap aja ini mini home tour yang udah gue isi sekarang dengan brand yang gue percaya, yang kualitasnya jelas dan udah dipakai sekian lama, yaitu dari brand Samsung dengan ekosistem SmartThings-nya. Nah, akan ada 5 device yang kita bahas, so siapin cemilan dan siapin minuman. Kita langsung aja mulai videonya. Let's go! Oke, sedikit gue rangkum di awal produk-produk yang bakal kita bahas. Itu akan ada TV, ada soundbar yang dipakai bareng TV-nya ya, ada AC, dan juga kulkas yang super futuristik. Nah, keempat smart appliances tadi pastinya udah bisa dikontrol lewat aplikasi SmartThings. Jadi bisa jalan secara otomatis, nggak perlu repot-repot lagi setting sana-sini atau gonta-ganti aplikasi. Cukup dari aplikasi SmartThings aja karena udah kompatibel sama smart home brand lain juga, yang mana nanti kita bisa buat routines untuk ngeintegrasiin fiturnya. Yes, baru 4, karena satu lagi ada di kantong gua, yaitu ini dia device yang dipakai buat ngontrol semua elektronik tadi, yaitu si Samsung Galaxy Z Fold 7. Ya memang sih, sebenarnya nggak harus pakai HP lipat Samsung ini. HP Samsung lainnya juga bakalan bisa dipakai buat kontrol panel, ngatur si SmartThings tadi. Tapi kalau kalian pakai Z Fold 7 ya dapat banyak benefit pastinya dengan layar yang lebih luas ya, untuk jadi dashboardnya si SmartThings. Terus ketipisannya nih juga, ini juga menarik banget ya, 4,2 mm pas terbuka, ya lebih tipis dibanding iPhone tertipis gitu. Dan ya intinya as the whole package ini ya ultimate smartphone-nya Samsung gitu kan, sesuai juga sama tema segmen kita yang ultimate smart home. Nah, gue udah pakai HP ini kurang lebih 2 bulanan dan so far gue bisa bilang kalau ini HP terbaiknya Samsung lah. Beberapa poin plus yang gue rasain mulai dari cover screen-nya sekarang lebih lebar, bikin usability layar jadi lebih optimal ya, ngetik-ngetik nggak typo lagi. Layar dalam juga gede yang bikin multitasking, misalnya buka YouTube sambil cekin SmartThings tadi juga jadi lebih gampang. Kamera juga dapat improvement yang signifikan, terutama di kamera utama yang udah pakai sensor sama kayak S25 Ultra 200 megapiksel Samsung ISOCELL yang bisa kalian lihat jepretan-jepretan memuaskan banget. Paling baterainya nih yang menurut gua rada ngepas buat seharian, jadi gua harap Samsung next bisa improve lagi untuk baterainya. Selain itu juga untuk integrasi fitur-fitur AI ya, mulai dari Galaxy AI hingga Gemini yang ternyata sekarang tiap hari gua pakai ya, mulai dari buat kontrol smart home, terus kepake banget juga sekarang buat kayak summarize video ya biar menghemat waktu, sampai ke Gemini Live untuk ngobrol diskusi berbagai topik ya, mulai dari kayak teknologi, karena gue sebagai tech content creator, hobi gue yang nonton bola juga bisa langsung masukin ke kalender, sampai ke urusan rumah kayak misalnya cara bikin kopi yang enak gimana, menu makanan yang cocok satu sama lain apa, dan day-to-day stuff lainnya ya. Ini kepake banget sih Gemini, makanya buat kalian yang nggak pakai Gemini setiap hari sih sayang banget, harus dimaksimalin. Oke, sekarang kita masuk ke SmartThings ekosistemnya, di mana kita mulai dari pusat perhatian di rumah ini, ya ini dia si Samsung The Frame TV. Gue sendiri fans berat dari TV The Frame Samsung karena desainnya yang ikonik dan memang tampilannya yang flush sama dinding itu tuh keren banget. Sebelumnya gue udah pakai satu memang di studio Best Indotech yang ukuran 42 inci, itu udah kurang lebih 3 atau 4 tahun ya, itu oke banget. Kemarin ada yang notice juga kita pakai itu jadi monitor CCTV di studio Best Indotech. Nah untuk yang di rumah ini gue pakai versi 2025, kodenya LS03F, itu ukurannya 75 inci, resolusi 4K. Itu bisa buat gaming juga 144 Hz kalau nggak salah ya. Jadi sesuai namanya yang The Frame, ini frame-nya juga bisa diganti-ganti untuk disesuaikan sama interior rumah. Dan yang gue pakai ini adalah yang warna teak atau kayak krem-krem kayak gitu. Nah yang gue suka dari TV ini adalah panelnya yang matte kalau kalian lihat ya. Jadi kayak ngeredam pantulan banget, terutama di living room yang kalau gue tuh pagi sampai siang tuh lumayan terang gitu karena banyak sinar matahari. Nah matte display ini juga ngasih efek kayak lukisan gitu ya pas nampilin art mode kayak gini guys. Jadi kalian bisa pilih banyak banget karya seni ya yang bisa kayak jadi bikin TV-nya kayak semacam ya lukisan gitu. Dan kalian juga bisa langganan kalau kalian punya selera tertentu buat karya seni dan pilihannya banyak banget.
Nah, TV ini sendiri secara spesifikasi memang pakai panel QLED yang jujur kualitas warna overallnya ternyata tuh bagus tuh, di atas ekspektasi gua yang matanya cerewet, karena kan kita sehari-hari pakai panel AMOLED, TV OLED gitu-gitu kan. Nah, setting rekomendasi yang gua pilih sih yang filmmaker mode, dimana memang warnanya yang ditampilin jadi lebih sesuai sama warna aslinya. Nah, untuk urusan smart home sendiri, ini yang penting banget dari TV ini adalah peran dia tuh sebagai SmartThings IoT Hub. Ya, apa sih itu? Jadi TV ini tuh kayak bisa jadi jembatan koneksi antar device-device smart home brand lain. Jadi bisa multi-brand, jadi compatible sama SmartThings. Misalnya kalau kalian yang pakai device bar di smart home, itu bisa. Tuya Smart Life itu juga bisa, dan beberapa masih banyak lagi lah. Pokoknya brandnya banyak banget yang bisa jadi dikontrol di SmartThings app. Selain itu juga sekarang tuh Thread sama Matter devices yang jadi standar baru di dunia smart home, kayak gua kemarin pakai switchboard tilt blind itu bisa diatur juga dari SmartThings sekarang karena udah compatible sama Thread and Matter tadi. Jadi semua kontrolnya terpusat di satu aplikasi yaitu SmartThings ini supaya kita bisa bikin automation atau bahasa Samsungnya itu adalah routines. Jadi misalnya tiap pagi gue bisa bikin good morning routines yang mana tiap gue bangun itu jendela bisa kebuka, ke-trigger dengan automation atau routines di aplikasi Samsung SmartThings ini. Oke, sedikit tambahan soal TV-nya. Kenapa TV ini bisa flush, ya, bisa rata dan nggak ada kabel kelihatannya. Sebenarnya kalau kita ngintip lebih dekat, nah kalian bisa lihat ada satu buah kabel di belakang sini, ya. Jadi ini kabel dari TV-nya yang masuk ke bawah, ya. Ada di belakang sana tuh ada tempat taruh kabelnya. Terus gue tutup juga pakai kabel cover gini, dan dia masuk ke bawah sini. Dimana di sini, nah, ada si kotak hitam ini yang merupakan One Connect Box. Jadi box inilah yang menghandle segala processing, segala input ya, HDMI, mau kabelan, speaker, segala macam tuh semua masuknya ke sini. Jadi ya ini bisa kalian taruh di mana aja, tersembunyi, dan kabelnya sendiri cukup panjang ya, kabel optikalnya gitu yang nyambung dari TV-nya. Jadi essentially TV ini tuh kayak cuma monitor doang, tapi sejujurnya monitor pun ini berat banget loh, padahal layar doang isinya nggak ada. Komputernya semua ada di box itu, si One Connect Box-nya. Nah ini dia untuk si One Connect Box-nya, gila ini berat banget. Dan port-portnya kalian bisa lihat ya, ada 2 USB di sini. Terus kalau kita cek ke bagian belakang, nah di sini nih ada port lengkapnya, ada 4 HDMI, ada LAN, ada optical untuk digital audio, ada antena sama service, dan di atasnya untuk kabel powernya. Terus yang paling ujung kanan nih si One Connect-nya, di mana ini yang menghubungkan si box ini ke TV the frame-nya, dan kabelnya juga lumayan panjang dapetnya, dan kabelnya tipis banget juga, cuma kabel kayak kabel fiber gitu ya kurang lebih ya. So ya, plastiknya nggak gue lepas karena sayang. Dan ya ini dia tadi si One Connect Box-nya. Next kita lanjut ke bagian bawah TV-nya, yaitu si soundbar dari Samsung juga. Ini kodenya Q990D. Ini menurut gua soundbar terbaik di kelas harganya ya. Secara kualitas suara oke banget, dan fiturnya juga super duper lengkap. Konfigurasinya ini 11.1.4 channel, 11 driver di soundbarnya, 1 buat subwoofer, dan 4-nya itu dari rear speaker. Yang mana ada side driver 2, yang mana itu 2 untuk up firing dan 2 untuk ke side, ke samping. Ya totalnya ada 4. Dan format-format ala bioskop juga semua compatible, Dolby Atmos, DTS:X itu bisa, dan pas gua tes untuk nonton movie, emang ini gila, mantep banget, terutama efek Dolby Atmos yang kayak bikin suara keluar dari atas, samping, kiri, kanan, itu imersif banget berasanya. Cuma memang untuk dengerin musik, menurut gua soundbar ya tetap ada kekurangan dibandingin speaker yang proper bookshelf gitu. Nah, karena pakai TV Samsung barengan, dia ada fitur Q Symphony 3.0, yang mana soundbar ini tuh bisa sinkron suaranya dengan speaker TV, dan bisa ditambahin speaker Samsung lain, kayak misalnya tadi Samsung Music Frame. Nah, fitur untuk maksimalin suara juga lengkap banget. Ada kalibrasi ruangan, namanya SpaceFit Sound Pro, ada Active Voice Amplifier buat mengamplify untuk vokal ya, atau untuk dialog. Pengaturan audio juga super duper lengkap di SmartThings app-nya. Ini gila jauh banget sih dibandingin soundbar sebelumnya yang gue pakai kan. Nah, fitur-fitur standar kayak Bluetooth juga ada, terus connect Wi-Fi via Spotify Connect, AirPlay 2 juga bisa via Wi-Fi, dan tap sound, yang mana kita tinggal tap aja ya HP Samsung kita untuk kita ngelanjutin lagu yang lagi diputar dari HP ke soundbar ini. Nah, satu lagi yang paling bermanfaat menurut gua tuh ini, ada konektivitas HDMI di soundbarnya. Jadi kalian bisa nyolokin 2 HDMI device tambahan ke sini kalau HDMI slot di TV kalian udah penuh, dan bisa HDMI pass-through 2.1 ya, jadi bisa sampai 8K. Jadi misalnya kalian udah penuh atau TV kalian cuma 1 HDMI-nya, bisa jadiin cabang lah istilahnya si soundbar ini. Dan nanti gua mungkin akan punya soundbar ini satu lagi buat di ruangan proyektor gua, nanti kita akan bahas lebih lengkap, so stay tune. Oke, satu hal juga yang penting adalah ini dia penempatan si speaker
belakang yang mana posisinya kalau bisa sejajar sama kuping ya, jadi posisi kalian nonton. Dan ini gue tambahin sedikit stand karena kalau nggak dipakein dia kayak ketutupan sama si sofa, makanya gue agak tinggiin dikit. Dan ini juga ada upward firingnya ya, kalau kalian kelihatan tuh dia yang nembak ke atas, jadi make sure atasnya juga posisinya bisa buat mantulin suara. Dan di sini juga ada driver sampingnya nih, jadi kalian dapat experience si Dolby Atmos-nya tadi gitu pas nonton. Oh ya, by the way, ini untuk remote dari Samsung Soundbar Q990D ya. Ada tulisannya tuh ya soundbar. Cuma gue sendiri nggak pakai karena gue ngerasa lebih enak kita ganti di aplikasi aja di SmartThings gitu. Dan ini akhirnya gue simpenin aja tuh di bawah lemari TV barengan sama si One Connect box-nya. Cuma ya sebenarnya dari segi settingan lengkap sih. Lengkap banget malah ini mah. Oke, next. Sekarang kita bahas satu elektronik yang ada di atas pintu masuk living room, yaitu sebuah AC dari Samsung namanya Samsung Windfree. Nah, tipe yang gue pilih ini yang 2PK wall mount. Jadi memang gue pilih AC ini karena gue itu lumayan sensitif kalau kena angin AC. Dan seperti yang kalian bisa lihat ya, sekarang AC-nya tuh kayak posisinya tertutup, padahal dia itu tetap ngedinginin ruangan. Yes, karena Windfree itu enaknya ya sesuai namanya, dia tuh tetap ada angin tapi nggak berasa gitu kan, karena dia keluar dari ribuan lubang-lubang kecil di bodi AC-nya tadi. Jadi posisi duduk gue yang di depan AC gini tuh nggak langsung ke center sama AC-nya gitu ya, kayak bahasanya kan nyenter gitu kan. Nah, ada fitur canggihnya atau automation yang namanya welcome cooling yang gue sering pakai. Itu dia yang mana dia pakai sistem geofencing, jadi dia kayak ngecek lokasi. Kalau kalian udah deket dari rumah, dia akan kasih notifikasi untuk ngidupin AC-nya. Jadi pas nyampe di rumah itu udah bakalan adem. Oke, terakhir, yaitu elektronik paling gede dari Samsung yang ada di rumah ini, kulkas Samsung 641 liter Bespoke AI Refrigerator SBS Side by Side Family Hub. Namanya buset lah. Panjang banget, tapi memang ini menurut gue spesial karena ini bikin dapur tuh jadi lebih kerasa futuristik ya. Tinggal gini aja, langsung kebuka cuy kulkasnya. Dan kalau kalian lihat di bagian sini, ada One UI-nya cuy. Ya bercanda nih, ini bukan One UI memang, tapi ya fungsinya bisa dibilang kayak ya UI-nya untuk di-limit to kitchen use lah gitu. Ya jadi ada home screen yang bisa diisi nih ya, kayak kalian bisa isi jam, isi foto, isi memo, dan ya macam-macam lah. Terus ada juga buat setting-setting kulkasnya, yang mana kita bisa setting untuk kalau kalian mau pergi ada vacation mode, kalian mau ngatur suhu-suhunya, bisa tadi ya fitur auto open door juga ada di sini. Dan ada speaker juga, karena di sini ada Spotify sama ada YouTube yang kualitasnya ya oke lah gitu. Oke, halo guys, welcome back to Bashan Data YouTube channel. Dan ya, video gadget of the month kali ini agak telat karena memang kemarin seperti yang gue share juga di YouTube community post kalau kita delay. Paling ya sayangnya dia itu nggak ada App Store, jadi ya aplikasi yang kita bisa pakai yang ada di sini aja, kita nggak bisa download aplikasi lagi. Cuma ada kayak browser doang sih kalau kita mau, ya kita bisa nih ngeklik, misalnya kita klik Google, dia akan munculin browsernya gitu. Nah, yang canggih lagi dari kulkas ini adalah dia juga ada fitur namanya AI Vision Insight. Jadi kita bisa ngecekin nih ya, kayak gua ada isi dalamnya apa aja lewat sebuah kamera yang ada di dalam kulkasnya. Nah, kalau gua sendiri lumayan kepake, misalnya kalau gua ngecekin, kalau gua taruh telur di atas nih, gua bisa lihat nih, oh masih ada nih telurnya nih. Dan bini gua juga bisa ngecek kalau apakah telurnya udah mau habis atau belum gitu kan. Atau kita juga bisa input di aplikasinya secara manual dengan scan barcode katanya. Walaupun gua coba lebih baik kita input manual aja, karena nggak semua barcode compatible kayaknya. Dan kita juga bisa isi tanggal kadaluarsanya. Itu kepake banget karena gue juga kadang suka lupa nih nggak ngecekin tanggal kadaluarsa dari makanannya. Nah, kulkas ini sendiri dari segi bentuk menurut gue walaupun ini kayak lebih kecil, tapi ternyata format kiri kanan, kiri untuk freezer, kanan untuk fridge, itu ternyata lebih enak untuk organize barang ya. Dan secara fitur juga kayak dia ada dispenser untuk air, sekaligus bisa buat es batu, bisa buat kayak es parut juga. Tinggal kita isi aja, ada kontainer air di dalamnya tadi. Jadi bener-bener secara user experience ini wah banget, futuristik banget, dan lengkap gitu kan. Canggih gitu. Nah, kalau untuk kulkasnya sendiri, ada beberapa hal lagi yang menurut gue menarik. Nah, untuk home screen-nya ini kalian bisa custom sesuai dengan ya kayak pakai smartphone-nya Samsung lah, kayak gitu. Bisa dikasih ganti wallpaper, widget, dan lain-lainnya juga. Dan di sini juga ada beberapa page untuk halamannya sendiri. Kalian bisa cekin nih kayak home care. Di sini juga ada fitur-fitur AI-nya, terus energy saving. Ini gue pakai kurang lebih sebulan, menghemat sekitar Rp30.000. Lumayan sih ya. Nanti kita coba cek lebih detail di aplikasinya. Dan satu lagi yang gue suka tuh ini.
Yang game changing adalah dia ada dispenser es batu, tapi bukan cuma es batu biasa, dia juga ada buat es parut gitu ya. Jadi kita bisa tinggal tekan aja yang paling kanan, dan dia ada pemotong esnya gitu. Tuh es yang keluar jadinya esnya kecil-kecil gitu. Oke, kalau mau ganti air ke situ, tinggal tap. Luar biasa buat hari yang panas ini. So ya, itu aja untuk video hari ini. Semoga bermanfaat, dan let me know guys kalau kalian kira-kira ada yang mau ditanyain, atau kalau ada Samsung Routines yang bermanfaat nih, bisa kalian komen aja langsung di bawah, nanti kita diskusi bareng di sana. Oke, boleh kasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best in Otak YouTube channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Ciao. Ciao.